Terima kasih atas donasinya, Ibu Mertua. Ayu tertawa di hadapanku sambil memegang dokumen palsu yang menyatakan bahwa aku telah mendonasikan segalanya untuknya. Apartemenku, perabotanku, seluruh hidupku. Segalanya. Aku berusia 73 tahun dan baru saja kehilangan segalanya hanya karena percaya pada wanita yang salah. Tetapi yang tidak aku ketahui saat itu, ketika aku diusir ke jalan seperti sampah, adalah mendiang suamiku, Joko, telah menyimpan sebuah rahasia. Sebuah rahasia senilai sekitar 230 miliar rupiah yang akan menghancurkan menantuku selamanya. Biarkan aku bercerita bagaimana seorang wanita tua yang menjual bunga di lampu merah berubah menjadi wanita paling kaya di lingkungan itu, dan bagaimana keadilan datang dengan cara yang paling tidak terduga. Tetapi pertama-tama, kalian perlu mengerti bagaimana aku bisa jatuh begitu dalam. Bagaimana aku beralih dari memiliki kehidupan yang layak menjadi tidur di jalanan. Dan bagaimana seorang pialang properti bernama Arman menghentikanku suatu hari dan mengucapkan kata-kata yang mengubah segalanya. Aku berdiri di lampu merah jalan utama, tempat yang sama seperti biasanya, memegang seikat anyelir yang sudah mulai layu di bawah terik matahari pukul 3 sore. Kakiku sakit sekali hingga aku hampir tidak bisa berdiri tegak. Aku mengenakan sepatu usang yang sama selama 6 bulan, satu-satunya yang kumiliki. Gaun hijauku yang pudar berbau keringat dan keputusasaan. 73 tahun, dan disitulah aku, memohon agar seseorang membelikan bungaku seharga $2. $2 menyedihkan yang menentukan apakah aku akan makan malam itu atau tidak. Mobil-mobil berlalu tanpa melirikku. Bagi mereka, aku tidak terlihat. Hanya wanita tua miskin lainnya, statistik lain, pecundang lain di dunia yang kejam ini. Kemudian aku melihat mobil hitam berhenti di sampingku. Jendela turun dan seorang pria berjas abu-abu menatapku dengan tatapan intens yang membuatku takut. Apakah Anda Siti? Siti Dewi dari Kartika. Hatiku berhenti berdetak. Tidak ada yang memanggil nama lengkapku selama hampir setahun. Ya, bisikku. Suaraku serak karena takut. Apa yang diinginkan pria ini? Apakah dia datang untuk menagih utang yang tidak aku ketahui? Untuk lebih mempermalukanku, pria itu keluar dari mobil dengan tergesa-gesa, hampir tersandung. Dia memegang tas kulit yang tampak berat. Ibu Siti, saya sudah mencari Anda selama 3 bulan. 3 bulan mengelilingi kota. Dia terlihat gelisah, gugup, seolah-olah dia akan meledak dengan berita yang dibawanya. Saya tidak mengerti, kataku, melangkah mundur. Saya tidak kenal siapapun. Saya tidak punya apa-apa. Jika Anda datang untuk menagih sesuatu, saya tidak punya cara untuk membayar. Dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, Bu. Justru sebaliknya, saya datang untuk memberitahu Anda tentang properti. Lebih tepatnya, tentang 12 properti. Kakiku hampir lemas. Pasti ada kesalahan. Aku kehilangan segalanya. Menantuku memalsukan dokumen. Dia mengambil apartemenku, perabotanku, bahkan potret suamiku. Kata-kata keluar dari mulutku seperti sungai yang meluap. Semua kepahitan menumpuk selama berbulan-bulan. Arman begitulah ia memperkenalkan namanya membuka tasnya dan mengeluarkan map tebal, penuh dengan dokumen. Ibu Siti, Anda adalah janda dari Joko Kartika, bukan? Pria yang bekerja selama 40 tahun sebagai akuntan di perusahaan Samudra Raya. Aku mengangguk. Merasakan air mata mulai terbentuk di mataku saat mendengar nama mendiang suamiku, Joko. Suami Anda membeli 12 petak tanah di daerah Cilandak pada tahun 1985. Itu adalah tanah yang tidak diinginkan siapapun. Sektor yang dianggap tidak berharga, penuh lumpur dan sampah. Dia membayarnya hampir tidak ada. Hanya sekitar $3.000 untuk ke-12 petak itu. Arman berhenti sejenak, menatap mataku. Ibu Siti, daerah itu sekarang adalah kawasan paling bernilai di seluruh Jakarta Selatan. Ada pusat perbelanjaan, gedung-gedung mewah, restoran eksklusif, dan 12 petak itu terdaftar atas nama Anda. Bukan atas nama menantu Anda. Properti itu tidak mungkin ada dalam dokumen yang dia palsukan karena suami Anda menyimpannya dalam akta yang benar-benar terpisah. Lampu merah berubah menjadi hijau dan mobil-mobil mulai membunyikan klakson dengan marah. Tetapi aku tidak bisa bergerak. Aku tidak bisa bernapas. Aku tidak bisa berpikir. Berapa? Aku berhasil bertanya. Berapa nilainya? Arman menelan ludah.
Menurut penilaian terbaru yang saya miliki di sini, dan yang telah saya verifikasi dengan 3 penilai berbeda, tanah itu bernilai US$14.600.000 di pasar saat ini. Dan nilainya terus naik setiap bulan. Dunia mulai berputar. Bunga-bunga jatuh dari tanganku. Lututku akhirnya lemas dan Arman harus menahanku agar aku tidak jatuh ke aspal. US$14.600.000. Angka itu begitu tidak masuk akal. Begitu mustahil. Sehingga aku pikir aku sedang berhalusinasi. Mungkin rasa lapar akhirnya membuatku gila. Itu tidak mungkin benar, bisikku. Tidak ada hal baik yang terjadi padaku dalam 2 tahun. Ini pasti bohong, penipuan, atau apalah. Arman membantuku berjalan ke trotoar, menjauh dari lalu lintas yang marah. Aku duduk di tepi bangku, tubuhku gemetar tak terkendali. Dia berlutut di depanku dan membuka map. Lihat, Bu. Ini sertifikat kepemilikan aslinya. Lihat tanda tangan suami Anda. Lihat nama Anda sebagai satu-satunya penerima manfaat. Lihat tanggal, segel notaris. Semuanya asli. Saya bekerja untuk perusahaan properti dan kami mewakili investor yang ingin membeli tanah ini. Itulah mengapa saya mencari Anda. Aku mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Tulisan tangan Joko ada di sana. Sejelas hari, Siti Dewi Kartika. Namaku, tertulis berulang kali di setiap dokumen. Jokoku, cintaku, pasanganku selama 45 tahun. Dia telah melakukan ini. Dia telah melindungi masa depan kami dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan. Kenapa? Tanyaku, melihat ke langit seolah Joko bisa mendengarku dari manapun dia berada. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Arman berdeham pelan. Bu, ada hal lain. Kami menemukan sebuah surat. Itu disimpan di kotak penyimpanan bank, bersama dengan dokumen-dokumen ini. Surat yang ditujukan untuk Anda. Dia mengeluarkan amplop kekuningan. Jelas sudah tua, dengan namaku tertulis dalam tulisan tangan Joko yang tak salah lagi. Tanganku sangat gemetar sehingga aku hampir tidak bisa memegangnya. Bolehkah? Tanyaku, meskipun amplop itu sudah menjadi milikku. Arman mengangguk dengan lembut. Aku membuka amplop dengan hati-hati. Seolah-olah itu akan hancur di antara jari-jariku. Di dalamnya ada 2 lembar kertas yang penuh dengan tulisan suamiku. Tanggalnya tertulis 18 Maret 2022, hanya sebulan sebelum Joko meninggal. Dia tahu. Dia tahu waktunya hampir habis dan dia meninggalkan ini untukku. Aku mulai membaca dengan air mata menetes di atas kertas. Cintaku Siti, jika kamu membaca ini, berarti aku sudah tidak bersamamu lagi. Maafkan aku karena menyimpan rahasia ini selama bertahun-tahun. Aku membeli tanah itu ketika kita masih muda, ketika kita hampir tidak punya uang untuk makan. Itu adalah pertaruhan gila, firasat yang kumiliki. Aku tidak pernah memberitahumu karena aku ingin itu menjadi kejutan untuk masa tua kita, agar kamu tidak perlu khawatir jika sesuatu terjadi padaku. Tetapi di atas segalanya, Siti, aku merahasiakannya karena aku tahu orang-orang di sekitar kita. Aku tahu keserakahan yang bisa ditimbulkan oleh uang. Dokumen-dokumen ini ada di tempat yang aman, dengan instruksi bahwa hanya kamu yang dapat mengaksesnya. Aku mencintaimu, sayangku. Aku akan selalu mencintaimu. Joko. Aku melipat surat itu ke dadaku dan menangis seperti yang belum pernah aku lakukan sejak hari pemakamannya. Arman menunggu dalam diam, memberiku ruang yang kubutuhkan. Orang-orang yang lewat menatapku dengan rasa ingin tahu, mungkin berpikir aku hanyalah wanita tua gila lain yang menangis di jalanan. Seandainya mereka tahu, seandainya saja mereka tahu. Ibu Siti, kata Arman pelan setelah beberapa menit, kita harus pergi ke tempat yang aman untuk membicarakan semua ini. Apakah Anda punya tempat tinggal? Keluarga? Teman? Pertanyaan itu menghantamku seperti pukulan di perut. Tidak, aku tidak punya tempat tinggal. Aku tidak punya siapa-siapa. Dan alasan untuk itu punya nama dan marga. Ayu, menantuku, wanita yang telah menghancurkanku dengan senyum di wajahnya. Tetapi untuk mengerti bagaimana aku sampai di lampu merah itu, menjual bunga pada usia 73 tahun, aku harus kembali ke awal. Aku harus menceritakan siapa aku sebelum semuanya runtuh. Kalian harus tahu Siti yang ada 3 tahun lalu, ketika hidupku masih masuk akal dan hatiku belum hancur berkeping-keping. Namaku Siti Dewi Kartika dan selama 45 tahun, aku adalah istri paling bahagia di dunia.
Joko dan aku bertemu pada tahun 1977, di pesta ulang tahun seorang teman bersama. Dia adalah seorang akuntan muda dengan mimpi besar dan kantong kosong. Aku bekerja sebagai sekretaris di sebuah sekolah, menghasilkan hanya cukup untuk membantu orang tuaku. Kami jatuh cinta seperti hanya anak muda yang tidak punya apa-apa untuk kehilangan jatuh cinta. Kami menikah 6 bulan kemudian dalam upacara kecil, dengan hanya 20 tamu dan kue yang dipanggang ibuku. Kami tidak punya uang untuk bulan madu, jadi kami menghabiskan akhir pekan pertama kami sebagai suami istri di apartemen satu kamar yang kami sewa di lingkungan Sidoarja. Itu adalah tempat yang sederhana, dengan dinding retak dan pipa berisik, tetapi itu adalah milik kami, surga kecil kami. Joko bekerja 12 jam sehari di perusahaan Samudra Raya, sebuah perusahaan distribusi. Dia mulai sebagai asisten akuntan dan perlahan-lahan naik jabatan. Aku berhenti bekerja ketika putra kami, Budi, lahir, 5 tahun setelah kami menikah. Budi adalah segalanya bagi kami. Bayi yang cantik dengan mata ayahnya dan senyumku. Kami membesarkannya dengan cinta, dengan disiplin, dengan nilai-nilai yang kami yakini kuat. Kami tidak pernah kaya, tetapi kami juga tidak kekurangan apa-apa. Joko berhati-hati dengan uang, selalu menabung, selalu merencanakan. Siti, katanya sambil memeriksa rekening setiap minggu malam, suatu hari nanti kita akan baik-baik saja. Suatu hari nanti kita tidak perlu menghitung setiap sen. Dan aku percaya padanya. Aku selalu percaya padanya. Tahun-tahun berlalu seperti berlalu untuk semua keluarga pekerja. Ada saat-saat baik dan saat-saat buruk. Ada acara keluarga besar yang bahagia dan acara keluarga sederhana. Ada penyakit yang membuat kami takut dan pemulihan yang mengisi kami dengan rasa syukur. Tapi kami selalu bersama. Kami selalu menjadi tim. Pada tahun 1998, kami akhirnya bisa membeli apartemen kami sendiri. Itu tidak besar, hanya 2 kamar di gedung kelas menengah. Tetapi itu adalah milik kami. Tidak ada lagi sewa. Tidak ada lagi pemilik yang menuntut. Joko menangis pada hari kami menandatangani akta. Budi tumbuh dan menjadi pemuda yang berpendidikan, pekerja keras, mungkin sedikit pemalu. Dia belajar administrasi bisnis dan mendapatkan pekerjaan yang layak di kantor pemerintah. Dia tidak pernah ambisius seperti yang diinginkan ayahnya, tetapi dia adalah anak yang baik. Dia berusia 32 tahun ketika dia bertemu Ayu. Dia muncul dalam hidup kami seperti badai yang menyamar sebagai angin sepoi-sepoi. Aku ingat dengan sempurna hari Budi membawanya pulang. Itu adalah sore Sabtu di bulan Mei. Udaranya panas dan aku sedang menyiapkan tamales di dapur. "Mama, Papa," kata Budi dengan senyum gugup yang tidak pernah kulihat sejak dia remaja. "Aku ingin memperkenalkan seseorang yang sangat istimewa." Ayu masuk ke apartemen kami dengan gaun berwarna krem yang sangat pas di tubuhnya, sepatu hak tinggi yang membuatnya terlihat lebih tinggi dari aslinya, dan senyum yang menerangi seluruh ruangan. Dia cantik, aku tidak bisa menyangkalnya. Rambut panjang gelap, mata hijau cerah, sosok yang membuat orang menoleh. "Senang bertemu Anda, Ibu Siti, Bapak Joko," katanya dengan suara semanis madu. "Budi banyak bercerita tentang Anda. Saya merasa seperti sudah mengenal Anda." Dia memelukku dengan hangat, dan aku, betapa naifnya aku, merasa bahwa aku akhirnya memiliki putri yang tidak pernah kumiliki. Selama bulan-bulan berikutnya, Ayu berintegrasi ke dalam keluarga kami dengan kemudahan yang luar biasa. Dia datang untuk makan malam setiap hari Minggu, membantuku di dapur, memijat leher Joko ketika dia mengeluh sakit. "Ibu Siti," katanya padaku saat kami mengupas kentang bersama, "Anda seperti ibu yang selalu saya impikan." Aku menceritakan padanya bahwa ibuku sendiri meninggal ketika aku masih kecil dan aku tumbuh tanpa sosok ibu itu. Dia menceritakan kisah sedih tentang masa kecilnya, tentang paman yang kasar dan sepupu yang kejam. Dia menangis di bahuku beberapa kali dan aku menghiburnya seperti aku akan menghibur putriku sendiri. Joko lebih berhati-hati. "Ada sesuatu tentang gadis itu yang tidak cocok denganku," katanya padaku ketika kami sendirian di kamar kami. Aku tidak tahu apa itu, tetapi sesuatu memberitahuku bahwa dia tidak seperti yang dia tunjukkan. Aku memarahinya. "Kamu paranoid, Ayah. Ayu itu malaikat. Tidakkah kamu lihat bagaimana dia mencintai putra kita? Tidakkah kamu lihat bagaimana dia memperlakukan kita?" Tetapi Joko menggelengkan kepalanya. "Khawatir.
Waktu akan memberitahu, Siti. Waktu selalu mengatakan kebenaran. Budi dan Ayu menikah setahun setelah bertemu, dalam upacara kecil di taman hotel sederhana. Aku menangis bahagia melihat putraku begitu jatuh cinta. Ayu terlihat berseri-seri dengan gaun putihnya, seperti putri dalam dongeng. Mereka pindah ke apartemen di dekat kami dan kehidupan berlanjut. Aku sering mengunjungi mereka, membawakan makanan, membantu mereka bersih-bersih. Ayu selalu menyambutku dengan pelukan dan ucapan terima kasih. Anda mertua terbaik di dunia, katanya padaku, dan aku percaya padanya. 2 tahun setelah pernikahan, Joko mulai sakit. Pertama adalah sakit kepala yang dia abaikan, kemudian pusing yang membuatnya terhuyung-huyung. Ini usia, katanya dengan senyum paksa. Aku bukan lagi pemuda seperti dulu, tetapi aku bersikeras dia pergi ke dokter. Diagnosis datang seperti sambaran petir di langit cerah. Tumor otak, tidak bisa dioperasi. Dokter memberinya 6 bulan untuk hidup, mungkin setahun jika dia beruntung. Duniamu runtuh. Jokoku, cintaku, pasanganku seumur hidup, sedang sekarat dan tidak ada yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkannya. Ayu sangat perhatian selama penyakit Joko. Dia datang mengunjungi kami hampir setiap hari, membawakan sup dan obat-obatan, duduk dan berbicara dengannya selama berjam-jam. Jangan khawatir, Bapak Joko, katanya sambil memegang tangannya. Saya akan menjaga Ibu Siti ketika Anda sudah tiada. Saya janji. Joko menatapnya dengan ekspresi yang tidak bisa aku pahami. Sekarang aku tahu itu adalah ketidakpercayaan. Tetapi saat itu aku hanya melihat rasa terima kasih. Suamiku meninggal pada hari Selasa di bulan April, pukul 6 pagi, dengan matahari baru saja mengintip dari jendela kamar tidur kami. Aku berbaring di sampingnya, memegang tangannya, ketika aku merasakan tubuhnya rileks untuk terakhir kalinya. Aku mencintaimu, Siti, adalah kata-kata terakhirnya. Jangan percaya siapapun. Janji padaku bahwa kamu tidak akan percaya siapapun. Aku tidak mengerti apa yang dia maksud. Aku pikir itu adalah kegilaan morfin, kebingungan khas seseorang yang sedang sekarat. Aku mencium keningnya dan berjanji padanya bahwa aku akan baik-baik saja, bahwa dia tidak perlu khawatir tentangku. Aku berbohong. Aku tidak akan baik-baik saja. Aku tidak akan pernah baik-baik saja tanpanya. Pemakamannya sederhana, seperti yang Joko inginkan. Budi menangis seperti anak kecil, memelukku dengan putus asa. Ayu tetap kuat, mengatur segalanya, berbicara dengan direktur rumah duka, menerima tamu. Istirahatlah, Ibu Siti, katanya terus-menerus padaku. Saya akan mengurus semuanya. Anda hanya fokus untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Setelah pemakaman, datanglah keheningan. Keheningan mengerikan dari sebuah rumah yang dulunya memiliki 2 orang dan sekarang hanya memiliki 1. Aku duduk di kursi tempat Joko biasa membaca koran dan berharap mendengar suaranya. Tapi hanya ada keheningan. Ayu mulai mengunjungiku lebih sering setelah kematian Joko. Awalnya aku berterima kasih. Aku pikir itu adalah cinta yang tulus, kekhawatiran yang nyata untuk kesejahteraanku. Ibu Siti, katanya suatu sore saat kami minum teh di dapurku, kita perlu membicarakan hal-hal praktis. Saya tahu ini menyakitkan, tetapi ada dokumen yang harus Anda periksa, rekening yang harus ditutup, utang yang mungkin ditinggalkan oleh Bapak Joko. Aku tidak ingin memikirkan itu. Aku tidak ingin menghadapi kenyataan bahwa Joko telah pergi dan aku harus menyelesaikan semuanya sendiri. Nanti, Ayu, nanti saja. Tetapi dia bersikeras. Lebih baik melakukannya sekarang, sebelum bunga atau masalah hukum menumpuk. Percayalah padaku, saya hanya ingin membantu Anda. Dan seperti orang bodoh, aku percaya. Seminggu kemudian, Ayu datang bersama Budi dan seorang pria yang dia perkenalkan sebagai pengacara. Ibu Siti, kata pria itu dengan suara monoton, kami perlu Anda menandatangani dokumen-dokumen ini. Ini adalah prosedur standar setelah kematian. Transfer rekening, penutupan kontrak, hal-hal semacam itu. Aku linglung karena kesedihan, karena pil tidur yang diresepkan dokter untukku, karena depresi yang mencekiku siang dan malam. Aku melihat dokumen-dokumen itu, tetapi huruf-huruf itu menari-nari di depan mataku. Aku tidak bisa berkonsentrasi. Apa isinya persis? Tanyaku. Ayu duduk di sampingku dan memegang tanganku dengan lembut. Itu hanya formalitas.
Mama Siti. Anda tahu bahwa saya tidak akan pernah menipu Anda. Cukup tanda tangan di sini dan kami akan mengurus sisanya. Aku menandatangani. Aku menandatangani tanpa membaca. Aku menandatangani karena aku percaya padanya. Karena aku pikir dia mencintaiku. Karena aku pikir tidak ada yang akan sekejam itu untuk mengambil keuntungan dari seorang janda yang berduka. 2 minggu kemudian, semuanya berubah. Aku berada di apartemenku, merapikan barang-barang Joko, menangis di atas kemejanya yang masih berbau dirinya, ketika aku mendengar kunci berputar di kunci pintu. Ayu masuk diikuti oleh Budi dan 2 pria besar yang tidak aku kenal. "Ibu Siti," kata Ayu. Dan suaranya tidak lagi manis, itu dingin, metalik, seperti ujung pisau. "Anda harus mengemasi barang-barang Anda. Apartemen ini bukan lagi milik Anda." Aku terpaku, tidak mengerti. "Apa yang kamu katakan? Ini rumahku. Joko dan aku membeli apartemen ini lebih dari 20 tahun yang lalu." Ayu mengeluarkan selembar kertas dari dompetnya dan menunjukkannya padaku dengan senyum yang membuat darahku membeku. "Lihat dokumen ini. Ini adalah surat donasi resmi. Anda mendonasikan apartemen ini, perabotan, dan semua yang ada di dalamnya atas nama saya. Itu ditandatangani oleh Anda, disertifikasi oleh notaris, sepenuhnya legal." Kata-kata itu tidak masuk akal. Aku tidak pernah mendonasikan apapun. Aku tidak pernah ingin memberikan apartemenku. Itu bohong. Aku tidak pernah menandatangani hal seperti itu. Dokumen yang kutandatangani adalah untuk menutup rekening Joko. Ayu tertawa. Dia tertawa di hadapanku dengan kekejaman yang belum pernah aku lihat pada siapapun. "Menurut Anda begitu?" "Yah, Anda salah, nenek bodoh. Anda menandatangani persis apa yang saya inginkan. Dan sekarang semuanya milik saya. Apartemen ini, perabotan, bahkan cincin kawin konyol yang Anda kenakan itu." Aku menatap Budi, mencari dukungan, agar putraku membelaku. Tetapi dia menatap ke lantai, pengecut, tidak mampu menghadapi apa yang dilakukan istrinya. "Budi, aku memohon. Nak, tolong. Katakan padanya bahwa ini salah. Ini adalah rumah ayahmu. Ini adalah kenangan keluargamu." Dia mengangkat pandangannya sesaat dan aku melihat air mata di matanya. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sama sekali tidak ada. Ayu menjentikan jarinya dan kedua pria itu mendekatiku. "Kalian punya waktu 1 jam untuk mengeluarkan barang-barang pribadi Anda, pakaian dan dokumen." Tidak ada lagi. Semua yang lain ditinggalkan. Tanganku gemetar saat aku mengemasi sedikit yang mereka izinkan aku bawa. Aku memasukkan beberapa blus, celana, pakaian dalam, dokumen identitasku, dan foto Joko dan aku di hari ulang tahun pernikahan kami. Pria-pria itu mengawasiku seperti aku seorang kriminal. Ketika aku selesai, Ayu bersandar di sofa kami. Di sofa tempat Joko dan aku telah menonton ribuan film, tempat kami berbagi ribuan percakapan. "Terima kasih atas donasinya, Ibu Mertua," katanya dengan sarkasme beracun. "Saya sangat menghargai kemurahan hati Anda. Sekarang pergi sebelum saya memanggil polisi karena melanggar properti pribadi." Aku keluar dari apartemenku dengan koper kecil dan hati hancur. Aku mendengar mereka mengunci pintu di belakangku. Aku berdiri di lorong entah berapa lama, menunggu untuk bangun dari mimpi buruk. Tetapi itu bukan mimpi buruk. Itu adalah kenyataan baruku. Aku tidak punya tempat untuk pergi. Aku tidak punya uang. Ayu juga telah mengosongkan rekening bank menggunakan dokumen yang telah aku tanda tangani. Aku tidak punya teman dekat. Joko dan aku adalah pasangan yang soliter, fokus pada satu sama lain. Keluargaku sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Aku benar-benar sendirian. Aku berjalan di jalanan selama berjam-jam, menyeret koperku, tanpa tujuan. Orang-orang menatapku dengan kasihan atau dengan penghinaan. Seorang wanita tua berkeliaran sendirian, jelas tunawisma. Ketika malam tiba, aku berakhir di sebuah taman di pusat kota. Aku duduk di bangku, memeluk koperku, mencoba mengerti bagaimana hidupku bisa mencapai titik itu. 73 tahun dan tanpa apa-apa. Tidak ada rumah, tidak ada uang, tidak ada martabat. Aku menghabiskan malam pertama itu di bangku, gemetar kedinginan, menangis dalam diam. Seorang petugas polisi lewat menjelang subuh dan memberitahuku bahwa aku tidak bisa tinggal di sana.
Ada tempat penampungan 6 blok dari sini, katanya dengan acuh tak acuh. Mereka menerima wanita tua. Pergi ke sana. Tempat penampungan itu adalah bangunan abu-abu dan menyedihkan, penuh dengan wanita hancur lainnya sepertiku. Beberapa pecandu, yang lain punya masalah mental, yang lain hanya bernasib buruk. Kami berbagi ranjang susun di kamar yang ramai, makan sup encer dan roti basi, dan mencoba bertahan hidup 1 hari pada satu waktu. Tetapi tempat penampungan hanya mengizinkan untuk tinggal 30 hari berturut-turut. Setelah itu, kamu harus pergi setidaknya selama seminggu sebelum kamu bisa kembali. Aku butuh uang. Aku harus mencari cara untuk makan, untuk bertahan hidup. Seorang wanita di tempat penampungan menyarankanku untuk menjual bunga di lampu merah. Itu yang dilakukan banyak dari kami. Jelasnya padaku. Kamu membeli bunga murah di pasar grosir pagi-pagi, membaginya menjadi karangan bunga kecil dan menjualnya kepada pengemudi. Jika kamu beruntung, kamu menghasilkan 20 atau 30 dolar sehari. Jadi itulah yang aku lakukan. Aku menjadi penjual bunga. Aku, yang tadinya istri yang terhormat, ibu yang berbakti, wanita dengan rumah sendiri, sekarang mengemis di jalanan di bawah terik matahari. Hari-hari pertama adalah yang paling sulit. Penghinaan membakarku lebih dari matahari. Setiap kali seseorang menurunkan jendela dan menolakku, aku merasa sedikit mati di dalam. Tetapi rasa lapar lebih kuat daripada harga diri. Ketika kamu belum makan selama 2 hari, ketika perutmu sakit parah hingga kamu hampir tidak bisa berpikir, kamu melakukan apapun yang diperlukan untuk bertahan hidup. Aku belajar tersenyum meskipun aku ingin menangis. Aku belajar menahan hinaan dari pengemudi yang tidak sabar. Aku belajar menahan panas, haus, kelelahan yang membuat kakiku gemetar. Ada hari-hari baik dan hari-hari buruk. Hari baik berarti menjual cukup bunga untuk makan sesuatu yang hangat dan menyimpan sedikit untuk hari berikutnya. Hari buruk berarti tidur kelaparan, bersembunyi di suatu tempat ketika tempat penampungan penuh. Aku bertemu wanita lain dalam situasiku. Rina adalah salah satunya. Dia berusia 68 tahun dan menjual permen di lampu merah yang sama tempat aku berada kadang-kadang. Kami menjadi teman dengan cara aneh di mana orang-orang yang berada di dasar sumur menjadi teman. Apa yang membawamu ke sini? Tanyanya suatu hari saat kami berbagi roti yang dia dapatkan. Aku menceritakan seluruh ceritaku, terisak seperti anak kecil. Rina memelukku erat-erat. Dunia ini penuh dengan orang jahat, Siti. Tetapi itu juga penuh dengan keadilan. Cepat atau lambat, menantumu akan membayar untuk apa yang dia lakukan padamu. Aku tidak mempercayainya. Aku tidak percaya pada keadilan, pada Tuhan, atau pada apapun. Aku hanya percaya pada rasa sakit. Aku mencoba mencari bantuan hukum, tetapi para pengacara ingin uang muka, ribuan dolar yang tidak aku miliki. Aku pergi ke organisasi bantuan lansia, tetapi prosesnya panjang dan rumit. Bu, tanpa bukti bahwa tanda tangan itu dipalsukan atau bahwa Anda berada di bawah tekanan emosional, sangat sulit untuk membatalkan donasi yang sah. Jelas seorang pekerja sosial dengan wajah kasihan. Pilihan terbaik Anda adalah mengajukan gugatan. Tetapi Anda perlu menyewa pengacara swasta. Itu adalah lingkaran setan. Aku butuh uang untuk mendapatkan keadilan. Tetapi aku butuh keadilan untuk mendapatkan kembali uangku. Jadi aku menyerah. Aku berhenti berjuang. Aku menerima bahwa hidupku telah berakhir dan bahwa aku hanya menunggu kematian. Bulan-bulan berlalu seperti mimpi buruk yang kabur. Aku melihat musim berganti dari sudutku di lampu merah. Aku melihat musim panas datang dengan panasnya yang tak tertahankan. Kemudian musim gugur dengan hujan yang merusak bunga-bungaku. Kemudian musim dingin yang membuatku menggigil kedinginan di malam hari. Kesehatanku mulai memburuk. Aku menderita batuk yang terus-menerus yang tidak pernah hilang. Sendi-sendiku sakit parah hingga beberapa hari aku hampir tidak bisa berjalan. Kulitku penuh noda dan kerutan yang tidak ada sebelumnya. Aku menua 10 tahun dalam 12 bulan. Ada saat-saat di mana aku mempertimbangkan untuk berbaring di suatu tempat dan membiarkan kematian menjemputku. Itu akan mudah. Itu akan menjadi akhir dari rasa sakit. Tetapi sesuatu di dalam diriku, mungkin suara Joko, menyuruhku untuk terus maju. 1 hari lagi, Siti. 1 hari lagi. Dan kemudian datanglah hari Selasa di bulan Oktober itu, hari yang akan mengubah segalanya. Itu adalah sore yang panas dan aku berada di lampu merah seperti biasanya, lelah, lapar,
dengan anyelirku yang layu yang tidak ada yang mau beli. Aku hanya menghasilkan $5 sepanjang hari. Bahkan tidak cukup untuk makanan yang layak. Aku mempertimbangkan untuk menyerah dan pergi ke tempat penampungan ketika aku melihat mobil hitam berhenti di depanku. Pria berjas abu-abu di bawah jendela. Dan dia menyebut namaku. Sisanya kalian sudah tahu. Arman, pialang properti, dengan dokumen-dokumennya dan mapnya dan berita mustahil yang sulit dipercaya. $14.600.000. Tanah Cilandak. Surat dari Joko. Semuanya nyata. Saat aku duduk di tepi bangku, memegang dokumen yang membuktikan bahwa aku adalah seorang jutawan, Arman melakukan panggilan telepon. Bapak Dimas. Saya menemukannya. Ya, itu dia. Saya bersama Ibu Siti Kartika sekarang. Dia menutup telepon dan menatapku dengan campuran emosi dan kekhawatiran. Ibu Siti, bos saya ingin bertemu dengan Anda. Dia adalah orang yang mewakili investor yang tertarik membeli tanah Anda. Bisakah kami membawa Anda ke hotel? Anda butuh tempat aman untuk beristirahat dan memproses semua informasi ini. Hotel. Sudah hampir setahun aku tidak tidur di kasur sungguhan. Saya tidak punya uang untuk hotel, bisikku. Rasa malu menyelimuti pipiku. Arman menggelengkan kepalanya dengan tegas. Kami yang bayar, Bu. Anda adalah klien kami. Bahkan, saya akan memberi Anda uang muka sekarang juga. Dia mengeluarkan dompetnya dan memberiku $500 tunai. Ambil, beli pakaian bersih, makanan, apapun yang Anda butuhkan. Besok pagi kami akan bertemu dengan Bapak Dimas dan pengacara kami untuk menjelaskan semuanya secara rinci. Aku menatap uang kertas di tanganku seolah-olah itu dari planet lain. $500. Lebih banyak uang daripada yang pernah aku lihat terkumpul selama berbulan-bulan. Mengapa Anda melakukan ini? Tanyaku. Mengapa Anda begitu baik padaku? Arman tersenyum sedih. Karena nenek saya sendiri berada dalam situasi serupa bertahun-tahun yang lalu. Seseorang membantunya ketika dia sangat membutuhkannya. Sekarang saya melakukan hal yang sama ketika saya bisa. Dia membawaku ke hotel sederhana tapi bersih di pusat kota. Resepsionis menatapku dengan curiga, jelas menilai penampilanku yang lusuh, tetapi Arman berbicara dengannya secara pribadi dan semuanya beres. Aku diberi kamar di lantai 3. Ketika aku masuk dan melihat tempat tidur dengan spray putih bersih, kamar mandi pribadi, televisi, aku mulai menangis lagi. Arman meninggalkan kartu namanya di atas meja. Beristirahatlah, Ibu Siti. Besok pukul 10 pagi saya akan menjemput Anda. Dan jangan khawatir, kita akan menyelesaikan semuanya. Ketika dia pergi, aku mengunci pintu dan berdiri di tengah ruangan. Tidak tahu harus melakukan apa terlebih dahulu. Aku memutuskan untuk mandi. Itu adalah mandi terlama dalam hidupku. Aku membiarkan air hangat membasuh kotoran berbulan-bulan. Penghinaan, rasa sakit. Aku tetap di bawah pancuran sampai air mulai dingin. Aku menggunakan semua sabun dan sampo yang disediakan hotel. Ketika aku keluar, aku melihat diriku di cermin yang berembun. Aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Wanita yang menatapku kembali tampak seperti hantu. Kulit kendur, mata cekung, rambut abu-abu dan tidak terawat. Apakah ini aku? Apakah ini yang telah aku jadikan diriku? Malam itu aku makan di restoran hotel. Aku memesan sup ayam, roti hangat, dan makanan penutup koklat. Pelayan memperlakukanku dengan kesopanan profesional. Tanpa tahu bahwa aku telah makan dari sampah beberapa hari yang lalu, setiap suapan terasa seperti surga. Aku tidak banyak tidur malam itu. Pikiranku berputar-putar, memproses semuanya. Tanah itu, jutaan dolar. Surat dari Joko. Suamiku telah melindungiku bahkan setelah meninggal. Dia telah meramalkan bahwa sesuatu yang buruk mungkin terjadi dan telah menyimpan rahasia itu untuk menyelamatkanku. Terima kasih, cintaku, bisikku dalam kegelapan kamar. Terima kasih karena tidak melupakanku. Keesokan paginya, aku menggunakan sebagian uang yang diberikan Arman untuk membeli pakaian baru di toko terdekat. Tidak ada yang mewah, hanya gaun koklat sederhana, sepatu yang nyaman, pakaian dalam yang bersih. Aku menata rambutku sebaik mungkin, dan bahkan membeli lipstik murah agar terlihat lebih rapi. Arman datang tepat pukul 10. Dia menatapku dengan persetujuan. Anda terlihat jauh lebih baik, Ibu Siti. Dia membawaku ke gedung perkantoran di distrik keuangan.
Kami naik ke lantai 12 dan memasuki ruang konferensi mewah dengan pemandangan kota. 3 orang menungguku di sana. Bapak Dimas, seorang pria berusia 50-an, dengan jas gelap dan tatapan cerdas. Roberto, seorang pengacara muda dengan tas kulit. Dan seorang wanita bernama Rini, yang diperkenalkan sebagai penasihat keuangan. Ibu Siti, kata Dimas sambil menjabat tanganku dengan tegas. Suatu kehormatan akhirnya bertemu dengan Anda. Kami telah mencari Anda selama berbulan-bulan. Silakan duduk. Kami punya banyak hal untuk dibicarakan. Selama 2 jam berikutnya, mereka menjelaskan semuanya padaku dengan kesabaran yang luar biasa. Kedua belas petak yang dibeli Joko pada tahun 1985 terletak di area yang sekarang menjadi kawasan paling eksklusif di kota. Pusat perbelanjaan, menara perkantoran, restoran mewah, semuanya dibangun di sekitar tanah itu. Suami Anda adalah seorang visioner, Bu. Jelas Dimas sambil menunjukkan peta dan foto. Dia membeli pada saat tidak ada yang bertaruh pada area itu. Dan sekarang setiap petak bernilai lebih dari $1 juta. Roberto, pengacara itu, menyebarkan lebih banyak dokumen di depanku. Ini adalah sertifikat kepemilikan asli. Seperti yang Anda lihat, terdaftar atas nama Anda sebagai satu-satunya penerima manfaat. Menantu Anda tidak mungkin tahu tentang hal itu karena suami Anda menyimpannya dalam catatan yang benar-benar terpisah. Dan bagaimana dengan dokumen yang saya tanda tangani? Tanyaku. Suaraku masih gemetar. Yang Ayu gunakan untuk mengambil apartemenku. Roberto bertukar pandang dengan Dimas sebelum menjawab. Dokumen-dokumen itu hanya mencakup aset yang terdaftar dalam surat wasiat dasar suami Anda. Apartemen, rekening bank, beberapa perabotan. Tetapi tanah ini tidak pernah ada dalam surat wasiat itu. Mereka didaftarkan dalam akta pribadi yang sama sekali terpisah, dengan instruksi khusus bahwa hanya Anda yang dapat mengaksesnya setelah kematiannya. Aku merasakan campuran lega dan amarah. Lega karena Ayu tidak bisa mencuri ini juga. Amarah karena jika Joko begitu berhati-hati dengan tanah ini, mengapa dia tidak melindungi apartemen kami sebaik itu? Seolah membaca pikiranku, Roberto melanjutkan. Suami Anda meninggalkan instruksi yang sangat jelas dalam surat yang kami temukan. Dia tahu bahwa seseorang mungkin mencoba mengambil keuntungan dari Anda setelah kematiannya. Itulah mengapa dia merahasiakan tanah ini. Bahkan putranya pun tidak tahu keberadaannya. Dimas mencondongkan tubuh ke depan, menyatukan tangannya di atas meja. Ibu Siti, kami mewakili konsorsium investor yang ingin mengembangkan tanah itu. Kami siap memberi Anda tawaran pembelian yang sangat murah hati. US, 14.600.000. Tunai, transfer segera. Angka itu membuatku pusing lagi. US, 14.600.000. Bagaimana jika saya tidak ingin menjual? Tanyaku, meskipun aku bahkan tidak tahu mengapa aku mengajukan pertanyaan itu. Dimas tersenyum. Itu adalah hak mutlak Anda untuk mempertahankan tanah itu. Bahkan, nilainya akan terus meningkat seiring waktu. Tetapi saya harus memperingatkan Anda bahwa mempertahankan properti sebesar itu memerlukan pembayaran pajak tahunan yang signifikan, pemeliharaan, administrasi. Jika Anda memutuskan untuk menyimpannya, Anda perlu menyewa tim penasihat lengkap. Rini, penasihat keuangan, bergabung dalam percakapan. Ibu Siti, jika Anda mengizinkan saya memberi saran, menjual adalah pilihan terbaik Anda saat ini. Dengan $14 juta yang diinvestasikan dengan baik, Anda dapat hidup nyaman selama sisa hidup Anda tanpa khawatir. Kami dapat membentuk dana investasi yang akan menghasilkan pendapatan bulanan untuk Anda, membeli properti baru, mengamankan masa depan Anda sepenuhnya. Aku melihat dokumen, peta, wajah-wajah penuh harap dari orang-orang ini yang tiba-tiba memperlakukanku seolah aku penting. Baru kemarin aku menjual bunga di lampu merah. Sekarang mereka berbicara tentang jutaan dan dana investasi. Saya butuh waktu untuk berpikir, kataku akhirnya. Dimas mengangguk penuh pengertian. Tentu saja, ini adalah keputusan besar. Ambil semua waktu yang Anda butuhkan. Sementara itu, hotel sudah kami bayar untuk sebulan penuh, dan Bapak Roberto di sini dapat mulai bekerja untuk mendapatkan kembali apartemen Anda dari tangan menantu Anda. Kata-kata terakhir itu menarik seluruh perhatianku. Mendapatkan kembali apartemenku. Itu mungkin. Roberto mengeluarkan map lain dari tasnya. Saya akan jujur dengan Anda, Ibu Siti.
Itu akan sulit. Menurut dokumen yang Anda tanda tangani, donasi itu terlihat legal di permukaan. Tetapi ada beberapa hal yang dapat kami selidiki. Pertama, kondisi emosional Anda saat menandatangani. Anda baru saja menjanda. Anda berada di bawah pengobatan, jelas rentan. Kedua, kami dapat menyelidiki apakah ada penipuan atau manipulasi dalam cara mereka menyajikan dokumen kepada Anda. Jantungku berdebar kencang. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Roberto meringis. Berbulan-bulan. Mungkin setahun. Proses hukum lambat. Tetapi sekarang Anda memiliki sumber daya untuk berjuang. Saya dapat mengambil kasus Anda segera. Aku menandatangani dokumen yang memberi wewenang kepada Roberto sebagai pengacaraku. Aku menandatangani dokumen yang mengkonfirmasi bahwa aku adalah pemilik sah dari kedua belas petak tanah itu. Aku menandatangani begitu banyak sehingga tanganku mulai sakit. Tetapi kali ini aku tahu apa yang aku tanda tangani. Kali ini aku membaca setiap kata. Ketika aku keluar dari kantor itu 3 jam kemudian, aku punya rekening bank baru dengan US. 50.000 yang didepositokan sebagai uang muka sementara penjualan penuh tanah itu diproses. $50. Lebih banyak uang daripada yang pernah aku lihat sepanjang hidupku. Arman menemaniku kembali ke hotel. Bagaimana perasaan Anda, Ibu Siti? Aku berhenti di trotoar dan menatapnya. Jujur, saya tidak tahu. Sebagian dari diriku percaya bahwa ini adalah mimpi dan aku akan bangun di tempat penampungan. Bagian lain dariku ingin berteriak kegirangan. Dan bagian lain hanya ingin balas dendam. Arman mengangguk penuh pengertian. Balas dendam itu wajar setelah apa yang mereka lakukan pada Anda. Tetapi nasihat terbaik yang bisa saya berikan adalah jangan biarkan kebencian menghabiskan kesempatan baru Anda. Gunakan kekayaan Anda untuk hidup dengan baik, tidak hanya untuk menghukum mereka yang menyakiti Anda. Itu adalah kata-kata bijak, tetapi saat itu aku tidak ingin kebijaksanaan. Aku ingin keadilan. Aku ingin Ayu merasakan meskipun hanya sebagian kecil dari rasa sakit yang dia sebabkan padaku. Hari-hari berikutnya terasa surreal. Aku pindah ke hotel yang lebih baik, dengan layanan kamar dan pemandangan yang indah. Aku membeli pakaian baru, layak, yang membuatku merasa manusia lagi. Aku pergi ke dokter untuk pertama kalinya dalam setahun dan diberi resep obat untuk batuk, vitamin untuk kekurangan gizi, krim untuk kulitku yang rusak karena matahari. Aku makan 3 kali sehari, makanan sungguhan, bergizi, lezat. Setiap malam aku berbaring di tempat tidur yang lembut dan menangis, kadang karena kegembiraan, kadang karena kesedihan atas semua yang telah aku hilangkan. Rina, temanku dari lampu merah, hampir pingsan ketika aku menjemputnya dan menceritakan semuanya. $14 juta. Dia mengulangi berulang kali, seolah kata-kata itu tidak masuk akal. Siti, itu mukjizat. Itu adalah Tuhan mengembalikan apa yang dicuri darimu. Aku memberinya $5.000 tunai. Rina, kamu adalah temanku ketika aku tidak punya apa-apa. Aku tidak akan pernah melupakannya. Dia menangis dan mencoba menolak uang itu, tetapi aku bersikeras, gunakan untuk keluar dari jalanan. Sewa kamar, beli apa yang kamu butuhkan, tolong. Dia akhirnya menerima, memelukku begitu erat hingga aku hampir tidak bisa bernapas. 2 minggu setelah bertemu Arman, Roberto meneleponku dengan berita, Ibu Siti, saya perlu Anda datang ke kantor saya. Kami telah menemukan sesuatu yang penting tentang dokumen yang Anda tanda tangani. Aku tiba di kantornya dengan jantung berdebar kencang. Roberto memiliki ekspresi serius tapi puas. Saya menyewa ahli pemalsuan dokumen untuk memeriksa dokumen yang diajukan menantu Anda, dan dia menemukan sesuatu yang menarik. Tanda tangan notaris yang seharusnya mengesahkan donasi itu palsu. Mataku terbuka lebar. Palsu? Apa artinya itu? Roberto tersenyum. Artinya dokumen-dokumen itu palsu. Artinya menantu Anda tidak hanya memanipulasi Anda, tetapi juga melakukan kejahatan federal. Pemalsuan dokumen resmi adalah kejahatan serius yang dapat mengakibatkan hukuman penjara bertahun-tahun. Aku merasakan sesuatu yang dingin dan panas pada saat yang sama menyebar di dadaku. Kita bisa menggunakan ini. Roberto mengangguk dengan tegas. Tentu saja. Saya sudah mengajukan gugatan untuk membatalkan donasi berdasarkan bukti ini. Saya juga menghubungi kantor kejaksaan untuk memulai penyelidikan kriminal terhadap Ayu. Dia akan menghadapi tuntutan. Air mata mulai mengalir di pipiku,
Tetapi kali ini itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah sesuatu yang lebih kuat, lebih gelap. Keadilan, pembalasan, pembelaan. Berapa lama? Tanyaku. Berapa lama sampai saya mendapatkan kembali apartemenku? Roberto membolak-balik beberapa kertas. Dengan bukti ini, saya perkirakan 3 atau 4 bulan paling lama. Hakim harus memerintahkan pengembalian segera properti ketika dia melihat bahwa donasi didasarkan pada dokumen palsu. 3 atau 4 bulan. Aku bisa menunggu 3 atau 4 bulan. Aku telah bertahan setahun di jalanan. Aku bisa menunggu sedikit lebih lama untuk mendapatkan kembali rumahku. Tetapi ada hal lain yang aku inginkan. Roberto, bisakah saya pergi melihat apartemenku? Bisakah saya melihat apa yang Ayu lakukan dengannya? Roberto menatapku dengan hati-hati. Secara teknis, itu masih properti yang terdaftar atas nama Anda, jadi secara hukum Anda bisa masuk. Tetapi saya tidak merekomendasikannya. Itu bisa menyebabkan konfrontasi yang tidak perlu. Aku tidak mendengarkannya. Aku perlu melihat. Aku perlu tahu apa yang telah dilakukan wanita itu dengan rumah yang dibangun Joko dan aku selama beberapa dekade. Aku pergi ke gedung itu pada suatu sore Kamis. Jantungku berdebar begitu keras hingga aku pikir itu akan keluar dari dadaku. Penjaga pintu, Bapak Lilik, hampir jatuh dari kursinya ketika dia melihatku. Ibu Siti, apakah itu Anda? Aku melihat diriku sendiri. Dengan pakaian baru, rambut bersih dan ditata di salon, sepatu yang layak, aku mungkin terlihat sangat berbeda dari wanita tua yang hancur yang keluar dari sana beberapa bulan lalu. Ini aku, Bapak Lilik. Saya datang untuk melihat apartemenku. Pria itu terlihat tidak nyaman. Ibu Siti, saya pikir Anda telah mendonasikan apartemen itu kepada Nyonya Ayu. Dia bilang Anda pindah untuk tinggal bersama kerabat di utara. Bohong. Semua bohong. Bapak Lilik, apartemen itu secara hukum masih milikku. Dan saya akan naik sekarang juga. Aku tidak menunggu jawabannya. Aku naik lift ke lantai 5. Setiap detik terasa seperti keabadian. Ketika aku sampai di pintuku, aku mengeluarkan kunci yang telah aku simpan di koperku selama berbulan-bulan itu. Tanganku gemetar saat aku memasukkannya ke kunci. Tetapi kunci telah diganti. Kunciku tidak lagi berfungsi. Tentu saja Ayu telah mengganti kunci. Aku menekan bel, bertekad. Aku mendengar langkah kaki di sisi lain dan kemudian pintu terbuka. Ayu ada di sana, mengenakan pakaian mahal yang jelas dia beli dengan uang dari rekening Joko. Rambutnya ditata sempurna, kukunya dicat merah cerah. Dia terlihat makmur, bahagia, tanpa sedikit pun penyesalan. Ketika dia melihatku, ekspresinya berubah dari terkejut menjadi jijik dalam sedetik. Apa yang kamu lakukan di sini, Nenek? Aku sudah bilang padamu bahwa apartemen ini bukan lagi milikmu. Aku melihat melewati dia. Ke dalam rumahku. Apa yang aku lihat menghancurkan hatiku. Mereka telah menyingkirkan semua perabotan yang Joko dan aku beli dengan susah payah. Sofa tempat kami biasa duduk, meja makan tempat kami merayakan 1000 makan malam, semuanya hilang. Di tempatnya ada perabotan baru, modern, mahal, tanpa jiwa. Dinding yang telah aku cat dengan warna peach sekarang putih dan dingin. Foto-foto keluarga kami telah diganti dengan seni abstrak yang tidak berarti apa-apa. Apa yang kamu lakukan dengan barang-barang kami? Tanyaku, suaraku serak. Apa yang kamu lakukan dengan perabotan Joko? Ayu tertawa. Tawa kejam yang sudah aku kenal dengan baik. Barang-barang tua itu, aku jual semuanya. Aku butuh ruang untuk barang-barangku sendiri. Tempat ini adalah museum yang menyedihkan. Sekarang akhirnya punya gaya. Aku merasakan kemarahan naik di tenggorokanku seperti empedu. Dan foto-fotonya, foto-foto keluargaku. Dia mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Ke tempat sampah. Aku tidak perlu melihat wajah orang mati di rumahku. Sesuatu di dalam diriku hancur saat itu. Foto-fotonya. Dia telah membuang foto-fotonya. Satu-satunya kenangan visual yang aku miliki tentang hidupku dengan Joko, tentang Budi ketika dia masih kecil, tentang ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kami. Semua ke tempat sampah. Kamu monster, Piziku. Monster Zayati. Ayu melangkah ke arahku. Mata hijaunya bersinar dengan kedengkian. Monster. Tidak, ibu mertua sayang. Aku pintar. Kamu adalah wanita tua yang bodoh dan mudah dimanipulasi.
Suamimu meninggal dan aku melihat peluang. Begitulah cara dunia nyata bekerja. Yang lemah kalah, yang kuat menang. Aku ingin memukulnya. Tanganku mengepal dan aku melangkah maju. Tapi aku berhenti. Tidak, aku tidak akan memberinya kepuasan melihatku kehilangan kendali. Aku tidak akan merendahkan diriku ke levelnya. Di mana Budi? Tanyaku sebagai gantinya. Di mana putraku? Ayu tersenyum puas. Budi sedang bekerja. Suamiku yang malang bekerja sepanjang hari untuk membuatku bahagia. Dia sangat patuh, sangat mudah ditebak. Dia melakukan semua yang aku katakan. Cara dia mengatakannya, dengan nada superioritas itu, mengungkapkan padaku sesuatu yang tidak aku lihat sebelumnya. Budi bukan kaki tangan. Dia adalah korban lain. Lemah, ya, tetapi juga dimanipulasi oleh wanita ini. Ayu, kataku dengan suara paling tegas yang bisa aku kumpulkan. Aku harap kamu menikmati saat-saat ini di apartemenku. Karena kamu tidak punya banyak waktu lagi. Dia mengangkat alis. Geli. Apakah itu ancaman? Wanita tua tunawisma mengancamku? Lucu sekali. Aku melangkah lebih dekat, menatap matanya. Itu bukan ancaman. Itu adalah janji. Dokumen yang kamu suruh aku tanda tangani dipalsukan. Notarisnya palsu. Dan pengacaraku sudah mengajukan tuntutan pidana terhadapmu. Aku melihat senyumnya goyah sesaat. Kamu berbohong. Dokumen-dokumen itu legal. Aku sudah memastikan. Aku tertawa saat itu. Tawa yang keluar dari lubuk jiwaku. Kamu memastikan? Kamu tidak memastikan dengan cukup. Memalsukan tanda tangan notaris adalah kejahatan federal. Ayu, kamu bisa masuk penjara selama 5 tahun atau lebih. Wajahnya sedikit pucat. Kamu mencoba menakutiku. Kamu tidak punya uang untuk pengacara. Kamu masih wanita tua, miskin yang menjual bunga. Aku mengeluarkan ponsel baruku, yang aku beli seminggu sebelumnya, dan menunjukkan padanya foto pertemuanku dengan Roberto di kantornya yang elegan. Ini pengacaraku, Roberto, dari firma hukum dan rekan. Dia sudah memiliki semua bukti penipuanmu. Ayu melihat foto itu, lalu menatapku, lalu kembali ke foto. Aku melihat keraguan melintas di wajahnya. Bagaimana kamu mendapatkan uang untuk pengacara setingkat itu? Aku tersenyum, menikmati momen itu. Itu, Ayu sayang, adalah sesuatu yang akan kamu temukan segera. Tapi aku akan memberitahumu ini. Ternyata suamiku jauh lebih pintar darimu. Dia meramalkan bahwa seseorang sepertimu mungkin muncul, dan dia mengambil tindakan pencegahan. Aku tidak memberinya detail lebih lanjut. Aku ingin dia bertanya-tanya, khawatir, kehilangan tidur mencoba membayangkan rahasia apa yang telah aku temukan. Aku berbalik untuk pergi, tetapi aku berhenti di pintu. Oh, dan satu hal lagi. Ketika aku mendapatkan kembali apartemen ini dan aku akan mendapatkannya, aku akan mendisinfeksi setiap sentimeter yang kamu sentuh. Aku keluar dari gedung dengan kepala tegak, mengabaikan bagaimana Ayu meneriakkan kata-kata kotor dari balkon. Bapak Lilik menatapku dengan ekspresi baru, campuran kebingungan dan rasa hormat. Ibu Siti, saya tidak tahu bahwa hal-hal seperti ini. Aku tersenyum padanya dengan ramah. Jangan khawatir, Bapak Lilik, segalanya akan segera jelas. Malam itu, di kamar hotelku, aku menelepon Roberto dan menceritakan kunjungan itu. Dia menghela napas dengan kejengkelan. Ibu Siti, saya bilang jangan pergi. Tapi saya mengerti mengapa Anda melakukannya. Apakah dia mengatakan sesuatu yang memberatkan? Aku mengulangi seluruh percakapan. Roberto dengan semangat membuat catatan. Sempurna. Pengakuannya bahwa dia menjual perabotan dan membuang foto-foto dapat membantu kami meningkatkan ganti rugi kompensasi. Dan fakta bahwa dia mengakui bahwa dia memanipulasi Budi menunjukkan pola perilaku yang kejam. Minggu-minggu berikutnya adalah roller coaster emosional. Roberto bekerja tanpa lelah dalam kasus itu. Dimas dan timnya menyelesaikan penjualan tanah. Suatu hari aku menerima pemberitahuan dari bankku yang memberitahu bahwa US$14.600.000 telah didepositokan ke rekeningku. Aku duduk di tempat tidur hotel dan menatap angka di layar entah berapa lama. US$14.600.000. Itu nyata. Semuanya nyata. Rini, penasihat keuanganku, membantuku membuat rencana investasi yang cerdas. Ibu Siti, dia menjelaskan dengan kesabaran tak terbatas,
kita akan menginvestasikan sebagian besar dalam dana berisiko rendah yang akan menghasilkan sekitar 40.000 sebulan dalam bunga. Itu cukup untuk hidup sangat nyaman tanpa menyentuh modal utama. 40.000 sebulan. Aku, yang hidup dengan kurang dari 300 sebulan dengan menjual bunga, itu tidak dapat dipahami. Aku membeli pakaian baru, tetapi bukan pakaian yang mencolok. Aku tidak ingin menjadi narcis. Aku hanya ingin terlihat bermartabat, seperti wanita yang aku dulu sebelum Ayu menghancurkanku. Aku pergi ke penata rambut profesional dan diberi potongan modern yang membuatku terlihat 10 tahun lebih muda. Aku membeli kacamata baru untuk menggantikan yang lama dan tergores yang aku gunakan. Perlahan-lahan, aku mulai terlihat seperti diriku sendiri lagi. Tetapi dengan semua uang di dunia, ada kekosongan yang tidak bisa aku isi. Joko tidak ada di sana untuk berbagi kemenangan ini denganku. Apartemenku masih di tangan Ayu. Dan Budi, putraku, masih orang asing yang telah memilih istrinya daripada ibunya. Roberto meneleponku suatu sore di bulan November dengan berita mendesak. Ibu Siti, hakim menyetujui petisi kita. Ayu harus mengosongkan apartemen dalam 72 jam atau menghadapi penangkapan karena penghinaan terhadap pengadilan. Kita menang. Hatiku melompat. Kita menang. Secepat itu. Roberto tertawa. Bukti pemalsuan terlalu kuat. Hakim tidak punya pilihan selain memutuskan mendukung kita. Apartemen Anda akan dikembalikan atas nama hukum Anda segera. 72 jam kemudian, aku berdiri di depan gedungku bersama Roberto dan 2 petugas polisi. Kami membawa perintah pengadilan yang memaksa Ayu untuk menyerahkan kunci dan segera mengosongkan. Kami naik ke lantai 5 dalam diam. Aku merasakan kupu-kupu di perutku, campuran kegugupan dan antisipasi. Roberto mengetuk pintu dengan tegas. Kami mendengar gerakan di dalam. Kemudian suara Ayu. Siapa? Suaranya terdengar tegang, khawatir. Polisi. Bu, buka pintunya. Tolong. Ada keheningan yang panjang. Kemudian suara kunci dibuka. Pintu terbuka dan di sana Ayu. Tetapi sangat berbeda dari wanita percaya diri yang aku lihat beberapa minggu lalu. Rambutnya tidak terawat, mata cekung. Dia terlihat lesu. Nyonya Ayu, kata salah satu petugas, kami memiliki perintah pengadilan yang mengharuskan Anda untuk segera mengosongkan properti ini dan menyerahkan kunci kepada Ibu Siti Kartika, pemilik sah. Ayu menatapku dengan begitu banyak kebencian sehingga aku merasakan panas amarahnya dari tempat aku berdiri. Ini tidak mungkin terjadi. Saya punya dokumen hukum yang membuktikan bahwa apartemen ini milik saya. Roberto melangkah maju. Dokumen-dokumen Anda dinyatakan palsu oleh pengadilan. Tanda tangan notaris palsu, seperti yang saya peringatkan. Sekarang, jika Anda tidak menyerahkan kunci secara sukarela, petugas ini memiliki wewenang untuk menangkap Anda karena penghinaan dan pelanggaran. Aku melihat warna benar-benar meninggalkan wajahnya. Tangannya gemetar saat dia mencari kunci di tasnya. Ini tidak akan berakhir di sini, desisnya sambil melemparkan kunci padaku dengan marah. Saya akan mengajukan banding. Saya akan berjuang sampai ini dibatalkan. Roberto menggelengkan kepalanya. Anda bisa mencobanya, tetapi saya memperingatkan Anda bahwa Anda juga menghadapi tuntutan pidana karena pemalsuan dokumen. Saya sarankan Anda menggunakan energi Anda untuk mendapatkan pengacara pembela yang baik daripada mengejar banding yang tidak berdasar. Para petugas memberinya 30 menit untuk mengemasi barang-barang pribadinya. Ayu masuk ke apartemen dengan marah, melemparkan pakaian ke dalam koper, sengaja memecahkan barang-barang di jalannya. Aku berdiri di pintu, mengawasi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika dia akan keluar, membawa 3 koper, dia berhenti di depanku. Dari mana kamu mendapatkan uang untuk semua ini? Tanyanya dengan suara beracun. Tidak mungkin hanya dengan bunga dari lampu merah. Aku tersenyum perlahan. Suamiku meninggalkan sesuatu yang kamu tidak pernah tahu keberadaannya. Sesuatu yang bernilai lebih dari yang bisa kamu hasilkan dalam 10 masa hidup. Dan semuanya atas namaku, di mana kamu tidak pernah bisa menyentuhnya. Aku melihat kebingungan, kemudian pemahaman, kemudian kengerian melintas di wajahnya. Berapa? Bisiknya. Aku tidak menjawab. Aku hanya menyingkir untuk membiarkannya lewat. Dia keluar dari apartemen menyeret kopernya. Para petugas mengikutinya untuk memastikan dia meninggalkan gedung. Roberto tinggal bersamaku.
Ketika aku akhirnya sendirian di apartemenku, aku berjalan perlahan melalui setiap ruangan. Itu sangat berbeda dari yang aku ingat. Dinding putih dan dingin, perabotan modern tanpa sejarah, ketiadaan total kenangan yang telah mengisi ruang ini selama beberapa dekade. Tetapi itu milikku lagi. Rumahku. Aku sampai di kamar tidur utama, kamar tempat Joko dan aku telah tidur selama 27 tahun. Ayu telah mengubahnya menjadi sesuatu yang tidak dapat dikenali, dengan tempat tidur desainer besar dan tirai sutra. Aku duduk di tepi tempat tidur dan akhirnya membiarkan diriku menangis. Bukan air mata kesedihan, tetapi pembebasan. Aku telah mendapatkan kembali rumahku. Aku telah mengalahkan wanita yang telah menghancurkanku. Joko telah menjagaku bahkan setelah meninggal. Selama minggu-minggu berikutnya, aku menyewa perusahaan pembersih mendalam untuk mendisinfeksi setiap sudut apartemen, seperti yang telah aku janjikan pada Ayu. Kemudian aku menyewa dekorator untuk mengembalikannya menjadi sesuatu yang mirip dengan apa adanya. Aku tidak bisa mendapatkan kembali perabotan asli yang dia jual, tetapi aku membeli perabotan serupa, nyaman, dengan karakter. Aku menyuruh mengecat dinding dengan warna peach lagi. Aku membeli foto berbingkai baru. Meskipun bukan yang asli yang dibuang Ayu, itu adalah cetakan baru dari foto yang untungnya aku simpan di koperku. Perlahan-lahan, apartemen mulai terasa seperti rumah lagi. Tetapi ada masalah yang belum terselesaikan yang menggerogoti hatiku. Budi, putraku. Aku tidak tahu apa-apa tentang dia sejak hari Ayu mengusirku ke jalan. Suatu sore, aku mengumpulkan keberanian untuk meneleponnya. Nomornya masih sama. Telepon berdering 5 kali sebelum dia menjawab. Halo. Suaranya terdengar lelah, putus asa. Budi, ini aku, ibumu. Ada keheningan yang panjang dan berat. Mama, aku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Air mata mulai mengalir di pipiku. Kamu bisa mulai dengan menjelaskan bagaimana kamu membiarkan istrimu melakukan itu padaku. Bagaimana kamu hanya berdiri di sana sementara aku diusir dari rumahku sendiri seperti anjing. Aku mendengar suaranya serak. Maaf. Aku sangat menyesal. Mama, aku pengecut. Ayu bilang itu demi kebaikan kita. Bahwa Mama akan lebih baik dengan kerabat. Bahwa kita butuh apartemen karena kita akan punya bayi. Dan kalian punya bayi? Tanyaku datar. Tidak. Dia mengakui dengan malu. Itu bohong. Dia hanya menginginkan apartemen. Dia hanya menginginkan uang. Dan aku terlalu lemah untuk membela. Aku menutup mata, merasakan campuran kemarahan dan kasih sayang untuk pria ini yang adalah putraku tetapi yang tidak aku kenali. Budi, aku mendapatkan kembali apartemenku. Dokumen yang dipalsukan Ayu dibatalkan oleh pengadilan. Dia menghadapi tuntutan pidana. Aku mendengar dia menarik napas tajam. Tuntutan pidana? Mama, apa yang terjadi? Aku menceritakan semuanya. Tanah Cilandak, rahasia Joko. US, 14.600.000, pemalsuan yang ditemukan, perintah pengosongan. Budi mendengarkan dalam diam saat aku berbicara, tanpa menyela. Ketika aku selesai, ada keheningan panjang lainnya. Aku tidak tahu, katanya akhirnya. Mama, aku bersumpah aku tidak tahu Ayu memalsukan dokumen. Aku pikir semuanya legal. Aku tidak pernah ingin Mama menderita seperti itu. Aku ingin mempercayainya. Aku sangat ingin percaya bahwa putraku bukan kaki tangan, tetapi korban lain dari manipulasi Ayu. Di mana kamu tinggal sekarang? Tanyaku. Di hotel murah. Ayu dan aku berpisah setelah dia diusir dari apartemen. Dia menyalahkanku untuk segalanya. Dia bilang aku seharusnya membela dokumen dengan lebih baik, tetapi aku tidak tahu itu palsu. Aku merasakan sesuatu melunak di dadaku. Budi, bisakah kamu datang menemuiku? Kita perlu bicara. Kita perlu memperbaiki ini. Ada keraguan dalam suaranya. Mama memaafkanku. Setelah semua yang terjadi, aku menghela napas dalam-dalam. Kamu putraku. Kamu akan selalu menjadi putraku. Tetapi aku perlu kamu menatap mataku dan mengatakan yang sebenarnya tentang semuanya. Kami sepakat untuk bertemu keesokan harinya di apartemenku. Aku menutup telepon dengan hati terbagi. Sebagian dari diriku ingin memeluknya dan memaafkan semuanya. Bagian lain masih marah karena kepengecutannya, karena keheningannya ketika aku sangat membutuhkannya. Budi tiba pukul 3 sore keesokan harinya.
Ketika aku membuka pintu, aku hampir tidak mengenalinya. Dia kehilangan berat badan, matanya cekung. Dia terlihat kalah, hancur. "Halo, Mama," katanya dengan suara kecil, seperti anak kecil yang tahu dia dalam masalah. Aku membiarkannya masuk dan kami duduk di sofa baru yang telah aku beli. Kami saling menatap dalam diam selama beberapa detik. "Ceritakan semuanya," kata aku akhirnya. "Dari awal. Bagaimana kamu bertemu Ayu? Bagaimana semua ini dimulai?" Dan Budi berbicara. Dia menceritakan padaku bagaimana Ayu telah merayunya dengan perhatian dan kasih sayang pada saat dia merasa kesepian dan tersesat. Bagaimana dia manis dan menawan pada awalnya. Bagaimana perlahan-lahan dia mulai mengendalikan setiap aspek hidupnya. Dia memberitahuku pakaian apa yang harus dikenakan, dengan siapa aku boleh berbicara, kemana aku boleh pergi, jelasnya dengan suara serak. Awalnya aku pikir itu karena dia mencintaiku. Tetapi seiring waktu aku menyadari bahwa dia hanya ingin mengendalikanku, dan aku terlalu lemah untuk melawan. Dia menceritakan padaku bagaimana setelah kematian Joko, Ayu menjadi terobsesi untuk mendapatkan apartemen dan uang kami. Dia bilang Mama sudah tua, bahwa Mama tidak butuh begitu banyak ruang, bahwa kita masih muda dan pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dia meyakinkanku bahwa kita melakukan hal yang benar. Air mata mengalir di wajahnya saat dia berbicara. Ketika Mama diusir dari apartemen, aku sedang bekerja. Ayu meneleponku dan bilang Mama memutuskan untuk pindah tinggal bersama sepupu. Aku percaya padanya. Aku sangat bodoh, Mama. Sangat bodoh. Aku merasakan kemarahanku sendiri mulai memudar, digantikan oleh sesuatu yang lebih kompleks. "Kapan kamu menyadari dia berbohong?" Budi menutupi wajahnya dengan tangan. 2 bulan kemudian, aku melihat foto Mama di laporan berita lokal tentang tunawisma. Mama menjual bunga di lampu merah. Aku terpaku. Aku menghadapi Ayu dan dia tertawa. Dia bilang dia mengusir Mama karena Mama adalah penghalang. Dan jika aku mengatakan apa-apa, dia akan menghancurkanku juga. Aku mengangkat pandanganku ke dia. "Dan apa yang kamu lakukan?" Suaranya nyaris berbisik. "Tidak ada. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku pengecut Mama. Aku seharusnya mencari Mama. Aku seharusnya membantu Mama. Tapi aku takut pada Ayu. Takut kehilangan segalanya. Dan sekarang aku kehilangan segalanya pula. Aku kehilangan martabatku. Aku kehilangan ibuku. Aku kehilangan jiwaku sendiri." Kami duduk dalam diam. Beban semua yang telah terjadi menggantung di antara kami seperti tirai berat. Akhirnya, aku mengulurkan tanganku dan mengambil tangannya. "Budi, apa yang kamu lakukan salah. Salah yang tak termaafkan. Tetapi kamu adalah putraku, dan aku tidak akan kehilanganmu juga." Dia menangis saat itu, isak tangis yang dalam yang mengguncang seluruh tubuhnya. Aku memeluknya seperti aku biasa memeluknya ketika dia masih kecil dan mengalami mimpi buruk. "Maaf Mama," dia mengulangi berulang kali di antara isak tangis. Aku sangat menyesal. Kami menghabiskan waktu berjam-jam berbicara sore itu. Budi menceritakan padaku bagaimana Ayu telah menghabiskan semua uang di rekening Joko untuk pakaian mahal, perjalanan, restoran mewah. Bagaimana dia telah menumpuk utang kartu kredit yang sekarang harus dia bayar. Bagaimana dia telah memanipulasinya secara emosional, mengancam akan meninggalkannya setiap kali dia mempertanyakan keputusannya. Dia benar-benar mengendalikanku, dia mengakui. Dan aku membiarkannya terjadi karena itu lebih mudah daripada menghadapinya. Aku menceritakan padanya tentang tanah Cilandak, tentang bagaimana Joko telah menyimpan rahasia itu selama beberapa dekade. Budi mendengarkan dengan keheranan yang semakin besar. "Ayah selalu sangat hati-hati dengan uang," katanya dengan senyum sedih. "Aku tidak pernah membayangkan dia melakukan investasi seperti itu. Dia sangat mencintai Mama. Dia melakukan semua itu untuk melindungi Mama." Aku mengangguk, menyeka air mataku. Ayahmu adalah pria yang bijaksana. Dia meramalkan bahwa sesuatu yang buruk mungkin terjadi. Seandainya aku sama hati-hatinya. Sebelum Budi pergi sore itu, aku memberinya tawaran. "Aku perlu kamu pergi ke terapi. Aku perlu kamu mengerjakan dirimu sendiri, harga dirimu, kemampuanmu untuk membuat keputusan sendiri. Jika kamu melakukan itu, jika kamu benar-benar berkomitmen untuk berubah, maka kita bisa membangun kembali hubungan kita." Dia mengangguk dengan keras. "Aku akan melakukannya, Mama. Aku janji."
Aku akan melakukan apapun yang diperlukan. Aku juga memberinya uang agar dia bisa pindah ke apartemen yang layak dan keluar dari hotel menyedihkan tempat dia tinggal. Itu bukan hadiah. Aku menjelaskan dengan tegas. Itu pinjaman. Aku ingin kamu membayarnya dengan bekerja. Membuktikan padaku bahwa kamu bisa bertanggung jawab. Budi menerima persyaratan tanpa ragu. Aku melihat di matanya kilasan orang yang dia dulu, sebelum Ayu menghancurkannya. Mungkin, dengan waktu dan usaha, putraku bisa pulih. 2 minggu kemudian, Roberto meneleponku dengan lebih banyak berita tentang kasus Ayu. Ibu Siti, jaksa memutuskan untuk melanjutkan dengan tuntutan penuh. Ayu dituduh melakukan pemalsuan dokumen, penipuan, dan penyalahgunaan properti. Jika dia dinyatakan bersalah atas semua tuntutan, dia bisa menghadapi hingga 8 tahun penjara. 8 tahun. Itu waktu yang lama. Sebagian dari diriku merasa puas, terbalas. Bagian lain terasa anehnya kosong. Kapan sidangnya? Tanyaku. Dalam 3 bulan. Dan apakah ada hal lain? Jaksa ingin Anda bersaksi tentang bagaimana Ayu memanipulasi Anda, tentang kondisi emosional Anda setelah kematian suami Anda, tentang semua yang hilang. Gagasan menghadapi Ayu di pengadilan membuatku takut dan bersemangat pada saat yang sama. Aku akan melakukannya. Aku ingin dia membayar untuk apa yang dia lakukan. Bulan-bulan berikutnya adalah persiapan. Roberto melatihku tentang bagaimana berperilaku di kursi saksi, apa yang harus dikatakan, bagaimana menjaga ketenangan. Kami berlatih berulang kali sampai aku merasa siap. Sementara itu, aku menggunakan kekayaan baruku untuk melakukan sesuatu yang telah aku pertimbangkan sejak aku mendapatkan kembali uangku. Aku ingin menciptakan sesuatu yang baik dari semua rasa sakit ini. Sesuatu yang akan menghormati ingatan Joko dan membantu orang-orang dalam situasi sepertiku. Aku menyewa seorang manajer proyek dan bersama-sama kami mengembangkan rencana untuk membuka pusat dukungan bagi lansia korban pelecehan finansial. Kita akan menamakannya Pusat Joko Kartika, kataku kepada manajer. Dan saya ingin itu menawarkan nasihat hukum gratis, dukungan psikologis, dan tempat yang aman untuk tinggal sementara mereka menyelesaikan situasi mereka. Aku menginvestasikan $2 juta dalam proyek itu. Kami membeli gedung 3 lantai di area pusat kota dan merenovasinya sepenuhnya. Kamar pribadi dengan kamar mandi, dapur umum, kantor untuk pengacara dan terapis, ruang tamu yang nyaman. Pusat itu membuka pintunya 6 bulan setelah aku mendapatkan kembali kekayaanku. Upacara peresmian itu kecil, tetapi signifikan. Rina ada di sana, sekarang dengan apartemen sendiri dan bekerja sebagai sukarelawan di pusat itu. Bapak Lilik, penjaga pintu gedungku, juga datang. Budi ada di sisiku, lebih kurus tetapi terlihat lebih baik, memenuhi janjinya untuk pergi ke terapi. Aku memotong pita peresmian dengan air mata di mata. Pusat ini untuk semua orang yang dikhianati oleh mereka yang mereka percayai, kataku di depan kamera berita yang datang untuk meliput acara itu. Ini untuk mengingatkan mereka bahwa mereka tidak sendirian, bahwa ada harapan, bahwa keadilan itu mungkin. Kisah itu menjadi viral. Surat kabar dan program televisi ingin mewawancaraiku. Wanita tua yang beralih dari menjual bunga di lampu merah menjadi jutawan filantropis. Aku menolak sebagian besar wawancara. Aku tidak ingin ketenaran. Aku hanya ingin membantu. Hari persidangan Ayu akhirnya tiba. Aku mengenakan setelan abu-abu yang elegan, menata rambutku, dan mempersiapkan diri secara mental untuk apa yang akan datang. Ruang sidang penuh. Wartawan, orang ingin tahu, korban kasus serupa yang ingin melihat keadilan. Ayu masuk dikawal oleh 2 petugas. Dia terlihat sangat berbeda dari wanita percaya diri dan arogan yang aku kenal. Dia kehilangan berat badan, rambutnya kusam, pakaiannya sederhana dan murah. Kami saling menatap di seberang ruangan. Aku berharap merasakan kebencian, tetapi aku hanya merasakan kasihan. Wanita ini telah menghancurkan begitu banyak kehidupan, termasuk hidupnya sendiri, karena keserakahan. Jaksa memanggilku ke kursi saksi. Dengan suara tegas, aku menceritakan kisahku. Aku berbicara tentang Joko, tentang hidup kami bersama, tentang kematiannya. Aku berbicara tentang bagaimana Ayu telah mendapatkan kepercayaanku. Aku berbicara tentang hari aku menandatangani dokumen tanpa tahu apa yang sebenarnya mereka katakan.
Aku berbicara tentang penghinaan diusir ke jalan pada usia 73 tahun. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda menemukan bahwa dokumen itu dipalsukan? Tanya jaksa. Aku menatap langsung ke Ayu sebelum menjawab. Saya merasa dikhianati dengan cara terburuk. Dia tidak hanya mencuri rumah dan uangku. Dia mencuri martabatku, imanku pada kemanusiaan, kemampuanku untuk percaya. Dia membuatku tidur di jalanan, makan dari sampah, menjual bunga di bawah terik matahari. Dia mengambil segalanya dariku kecuali hidupku. Dan beberapa hari, aku berharap dia mengambil itu juga. Ada keheningan yang berat di ruangan itu. Aku melihat air mata di mata beberapa anggota juri. Pengacara Ayu mencoba mendiskreditkan kesaksianku, menyarankan bahwa aku telah menandatangani dokumen secara sukarela, bahwa aku telah mengerti apa yang aku lakukan. Tetapi Roberto telah mempersiapkan kasus itu dengan baik. Kami punya bukti kondisi emosional setelah kematian Joko. Kami punya resep obat yang telah diresepkan untukku. Kami punya kesaksian dokter yang telah merawatku. Dan di atas segalanya, kami punya bukti tak terbantahkan bahwa notaris dalam dokumen itu palsu. Budi juga bersaksi, mengakui dengan malu bagaimana Ayu telah memanipulasinya juga. Dia ahli dalam menemukan kelemahan orang dan mengeksploitasinya. Katanya dengan suara gemetar, dia melakukannya padaku. Dia melakukannya pada ibuku. Dan dia mungkin telah melakukannya pada orang lain sebelum kami. Sidang berlangsung selama 5 hari. Akhirnya, juri mundur untuk berunding. Kami menunggu selama 4 jam yang menyiksa. Ketika mereka kembali, hakim meminta putusan. Atas tuntutan pemalsuan dokumen resmi, kami menemukan terdakwa bersalah. Atas tuntutan penipuan, kami menemukan terdakwa bersalah. Atas tuntutan penyalahgunaan properti, kami menemukan terdakwa bersalah. Ayu ambruk di kursinya, terisak. Pengacaranya mencoba menghiburnya, tetapi dia mendorongnya menjauh dengan marah. Hakim menjadwalkan hukuman untuk 2 minggu kemudian. Aku keluar dari pengadilan dengan perasaan anehnya kosong. Aku telah menang. Ayu akan membayar untuk kejahatannya. Tetapi kemenangan itu tidak terasa seperti yang aku pikir akan terasa. Roberto meletakkan tangan di bahuku. Anda melakukannya dengan sangat baik, Ibu Siti. Kesaksian Anda kuat dan jujur. Aku mengangguk tanpa sadar. Berapa lama menurut Anda dia akan dihukum? Roberto mempertimbangkan pertanyaan itu. Dengan 3 tuntutan bersalah dan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan tindakannya pada Anda, mungkin antara 5 dan 7 tahun. 5 sampai 7 tahun. Ayu akan berusia lebih dari 35 tahun ketika dia keluar. Dia akan kehilangan tahun-tahun terbaik dalam hidupnya. Sama seperti dia telah merampas apa yang seharusnya menjadi tahun-tahun emas hidupku. Pada hari hukuman, hakim bersikap keras. Nyonya Ayu, tindakan Anda diperhitungkan, kejam, dan menghancurkan. Anda mengambil keuntungan dari janda yang rentan pada saat kesedihan terbesarnya. Anda menunjukkan kurangnya penyesalan atau empati sama sekali. Pengadilan ini menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 3 tahun pertama. Ayu dibawa keluar dari ruangan dengan diborgol. Pada saat terakhir, dia berbalik dan menatapku. Tidak ada lagi kesombongan di matanya, hanya kekalahan. Aku membalas tatapannya tanpa berkedip. Aku berharap merasakan kemenangan saat ini, kepuasan mutlak melihat musuhku jatuh. Tetapi yang aku rasakan adalah sesuatu yang lebih kompleks, lebih dalam. Aku merasakan penutupan. Aku merasa bahwa babak yang mengerikan dalam hidupku akhirnya ditutup. Di luar pengadilan, wartawan mengelilingiku dengan mikrofon dan kamera. Ibu Siti, bagaimana perasaan Anda sekarang setelah keadilan ditegakkan? Saya merasa lega, jawabku dengan jujur, tetapi juga sedih. Sedih karena ini seharusnya tidak pernah terjadi. Sedih karena begitu banyak orang terluka. Harapan saya adalah bahwa kisah saya akan berfungsi agar lansia lain lebih berhati-hati, agar keluarga melindungi satu sama lain alih-alih saling menghancurkan. Seorang reporter bertanya tentang pusat Joko Kartika. Benarkah Anda telah menginvestasikan jutaan untuk membantu korban pelecehan finansial? Aku tersenyum. Senyum tulus pertama dalam waktu yang lama. Ya, suamiku meninggalkan kekayaan yang tidak pernah aku tahu keberadaannya. Dia melakukannya untuk melindungiku, untuk mengamankan masa depanku.
Sekarang aku menggunakan sebagian dari kekayaan itu untuk melindungi orang lain yang melalui apa yang aku alami. Itulah yang diinginkan Joko. Minggu-minggu setelah persidangan adalah penyesuaian emosional. Aku mengunjungi makam Joko untuk pertama kalinya sejak aku mendapatkan kembali kekayaanku. Aku berlutut di depan batu nisannya dan meletakkan bunga segar. Bukan bunga layu yang biasa aku jual, tetapi mawar yang indah dan cerah. Kita berhasil. Cintaku, bisikku. Kamu melindungiku bahkan setelah kamu pergi. Kamu memberiku alat untuk bertahan hidup, untuk pulih, untuk membantu orang lain. Kamu selalu tahu bagaimana menjagaku. Selalu. Angin bertiup lembut, menggoyangkan daun-daun pohon di dekatnya. Aku suka berpikir bahwa itu adalah Joko yang menjawabku dalam beberapa cara. Budi melanjutkan terapinya dan perlahan-lahan mulai membangun kembali hidupnya. Dia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, pindah ke apartemen yang layak, mulai membayar utangnya padaku sedikit demi sedikit. Kamu tidak perlu membayar secepat itu, kataku suatu sore saat kami makan malam bersama di apartemenku. Kamu bisa meluangkan waktu. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak, Mama. Aku harus melakukan ini. Aku harus membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa bertanggung jawab, bahwa aku bisa menepati janjiku. Itu bagian dari pemulihanku. Aku menatapnya dengan bangga. Putraku sedang menemukan jalan kembali. Itu tidak akan mudah atau cepat, tetapi dia berusaha, dan itulah yang penting. Pusat Joko Kartika berkembang melampaui harapan paling optimisku. Dalam 6 bulan pertama, kami membantu 32 lansia yang telah menjadi korban pelecehan finansial oleh kerabat atau pengasuh. Kami memberi mereka tempat berlindung, nasihat hukum gratis, dukungan psikologis, dan bantuan untuk mendapatkan kembali apa yang telah dicuri dari mereka. Beberapa kisah berakhir dengan baik, seperti milikku. Yang lain tidak memiliki akhir yang bahagia. Tetapi semua menemukan martabat, dukungan, dan konfirmasi bahwa mereka tidak sendirian. Aku mempekerjakan Rina sebagai koordinator sukarelawan. Dia tahu rasa sakit berada di jalanan. Dia tahu bagaimana berbicara dengan orang-orang yang telah kehilangan harapan. Siti, katanya suatu hari saat kami bekerja bersama di pusat itu, apa yang kamu lakukan di sini adalah mukjizat. Kamu mengubah rasa sakitmu menjadi penyembuhan bagi orang lain. Kata-katanya menyentuhku dalam-dalam. Mungkin itulah arti keadilan yang sebenarnya. Tidak hanya menghukum mereka yang menyakiti kita, tetapi mengubah kerusakan itu menjadi sesuatu yang dapat membantu mencegah lebih banyak penderitaan. 1 tahun setelah hari Arman menemukanku di lampu merah itu, aku mengadakan perayaan kecil di pusat Joko Kartika. Aku mengundang semua orang yang telah membantuku dalam perjalananku. Arman ada di sana bersama keluarganya. Roberto datang bersama istrinya. Rini, penasihat keuanganku, membawakan anggur dan makanan penutup. Dimas mengirim rangkaian bunga besar dengan catatan yang mengatakan untuk wanita paling tangguh yang pernah saya temui. Bapak Lilik datang dengan seragam penjaga pintu yang baru disetrika. Budi datang lebih awal untuk membantu persiapan. Dan, tentu saja, ada Rina, teman pertamaku di jalanan, sekarang bagian integral dari pusat itu. Aku mengangkat gelas jusku, aku tidak minum alkohol dan membuat toast. Setahun yang lalu, saya berada di titik terendah dalam hidupku. Saya telah kehilangan segalanya. Rumahku, uangku, martabatku, imanku pada kemanusiaan. Saya menjual bunga di lampu merah pada usia 73 tahun. Bertanya-tanya apakah hidup ini layak untuk dilanjutkan. Aku berhenti sejenak, menatap wajah semua orang luar biasa ini. Tetapi kemudian seorang malaikat berjas abu-abu berhenti di lampu merah dan mengucapkan kata-kata yang akan mengubah hidupku selamanya. Dia bilang saya bernilai $14.600.000. Tetapi yang paling penting, dia mengingatkanku bahwa hidupku memiliki nilai di luar uang. Air mata mengalir di pipiku saat aku melanjutkan. Saya belajar bahwa Anda bisa kehilangan segalanya dan masih menemukan jalan kembali. Saya belajar bahwa orang baik itu ada, meskipun terkadang sulit dilihat ketika Anda berada dalam kegelapan. Saya belajar bahwa keadilan itu mungkin, meskipun butuh waktu. Dan saya belajar bahwa warisan sejati bukanlah apa yang Anda kumpulkan, tetapi apa yang Anda berikan. Semua orang bertepuk tangan. Budi mendekat dan memelukku erat-erat. Aku sangat bangga padamu, Mama. Ayah juga akan bangga. Ya, pikirku. Joko akan bangga.
Dia telah memberiku alat untuk bertahan hidup, tetapi aku telah memilih untuk menggunakannya untuk berkembang. Bulan-bulan berubah menjadi tahun. Pusat Joko Kartika diperluas ke 2 lokasi lagi di kota-kota yang berbeda. Kami membantu ratusan lansia mendapatkan kembali hidup mereka, kekayaan mereka, martabat mereka. Beberapa kasus dibawa ke pengadilan, yang lain diselesaikan dengan perjanjian, tetapi semua menemukan dukungan dan validasi. Budi bertemu seorang wanita bernama Betari di kelompok terapinya. Dia juga pernah berada dalam hubungan yang kejam dan sedang membangun kembali hidupnya. Mereka mulai sebagai teman, lalu menjadi sesuatu yang lebih. Ketika Budi memperkenalkannya padaku, aku melihat di matanya sesuatu yang tidak pernah aku lihat dengan Ayu. Rasa hormat timbal balik, kesetaraan, cinta yang tulus. Mama, kata Budi suatu sore saat kami minum kopi, aku tahu aku tidak pantas mendapatkan maaf Mama atas apa yang aku sebabkan. Aku tahu aku seharusnya membela Mama, mencari Mama, menyelamatkan Mama. Aku mengambil tangannya di antara tanganku. Budi, kamu juga korban. Ayu memanipulasimu sama seperti dia memanipulasiku. Perbedaannya adalah kamu telah mengambil tanggung jawab atas tindakanmu. Kamu telah bekerja pada dirimu sendiri. Kamu telah berubah. Itulah yang penting. Air mata ada di matanya. Aku mencintaimu, Mama, dan aku akan menghabiskan sisa hidupku membuktikan bahwa aku layak menjadi putramu. Aku memeluknya erat-erat. Kamu selalu layak, Nak. Kamu hanya perlu mengingatnya. Pada ulang tahunku yang ke-76, 3 tahun setelah sore itu di lampu merah, aku bangun di apartemenku yang telah dipulihkan. Matahari masuk melalui jendela, menerangi foto-foto baru di dinding. Joko dan aku di hari ulang tahun pernikahan kami. Budi ketika dia masih kecil, momen yang ditangkap dari kehidupan yang tadinya indah, kemudian mengerikan, kemudian indah lagi. Aku berpakaian dengan tenang dan berjalan ke makam Joko. Aku membawa bunga favoritnya, bunga matahari cerah yang biasa dia belikan untukku. Halo, cintaku, kataku sambil duduk di rumput di samping batu nisannya. Hari ini saya berusia 76 tahun. Saya tidak pernah berpikir saya akan mencapai usia ini, terutama setelah semua yang terjadi. Tapi di sini aku menceritakan padanya tentang pusat itu, tentang orang-orang yang telah kami bantu, tentang Budi dan Betari yang baru saja bertunangan. Aku menceritakan padanya bahwa Ayu telah keluar dari penjara 6 bulan lalu dan pindah ke kota lain, hancur dan sendirian. Saya tidak merasakan kegembiraan atas penderitaannya, kataku pada Joko. Saya hanya merasakan kedamaian karena semuanya berakhir, bahwa keadilan telah ditegakkan, bahwa rencanamu untuk melindungiku berhasil melampaui apa yang kamu bayangkan. Angin bertiup lagi, seperti biasa ketika aku datang ke sini. Terima kasih, Joko. Terima kasih karena cukup mencintaiku untuk merencanakan 40 tahun sebelumnya. Terima kasih karena melihat masa depan ketika aku hanya melihat masa kini. Terima kasih karena tidak pernah melupakanku. Malam itu, aku merayakan ulang tahunku di pusat Joko Kartika, dikelilingi oleh semua orang yang hidupnya telah kami sentuh. Ada kue, musik, tawa. Seorang wanita berusia 80 tahun yang baru saja kami bantu mendapatkan kembali rumahnya dari putra yang kejam memberiku pelukan panjang. Anda menyelamatkan hidupku, Ibu Siti, bisiknya. Ketika saya datang ke sini, saya ingin mati. Sekarang saya ingin hidup. Kata-kata itu sepadan dengan segalanya. Semua rasa sakit, semua penghinaan, semua penderitaan. Karena dari abu itu telah lahir sesuatu yang indah. Sesuatu yang akan terus membantu orang lama setelah aku tiada. Aku melihat sekeliling ruangan, pada semua wajah yang penuh dengan harapan baru ini, dan aku mengerti sesuatu yang mendalam. Terkadang diusir ke jalan, direduksi menjadi tidak ada, dihancurkan sepenuhnya, hanyalah awal dari menjadi seseorang yang benar-benar penting. Nilaimu tidak pernah US. 14.600.000. Nilaimu ada dalam kemampuanmu untuk bertahan hidup, untuk memaafkan, untuk mengubah rasa sakit menjadi tujuan. Malam itu, saat aku bersiap untuk tidur di tempat tidurku yang nyaman di apartemenku yang telah dipulihkan, aku membisikkan satu hal terakhir. Joko, dimanapun kamu berada, aku ingin kamu tahu sesuatu. Sore itu di lampu merah, ketika Arman memberitahuku berapa nilai tanah dia menunjukkan suratmu, tetapi hadiah sebenarnya bukanlah jutaan.
Itu adalah untuk mengingat betapa kamu mencintaiku. Itu adalah untuk mengetahui bahwa aku tidak pernah benar-benar sendirian. Itulah kekayaan yang benar-benar menyelamatkanku. Dan dengan kedamaian itu di hatiku, aku menutup mata dan tidur nyenyak. Tahu bahwa besok aku akan bangun siap untuk membantu lebih banyak orang, untuk menghormati warisan suamiku dan untuk menjalani setiap hari yang tersisa dengan tujuan dan rasa syukur. Karena pada akhirnya, itulah artinya menjadi benar-benar kaya.